Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dewi Mayang Puspitasari. Asal sekolah saya dari SD IT Al Furqan, Pasundan, Garut. Saya akan menceritakan tentang Sangkuriang atau asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Pada suatu masa, di suatu kerajaan, ada seorang putri raja yang sangat cantik bernama Dayang Sumbi, dan anak laki-lakinya bernama Sangkuriang. Sangkuriang adalah laki-laki yang sangat tampan dan ia sangat gemar berburu. Pada suatu ketika ia berburu bersama anjing peliharaannya yang bernama Tumang. Namun anjing itu bukan sembarangan anjing. Anjing itu adalah jelmaan dewa yang merupakan ayahnya Sangkuriang. Namun Sangkuriang belum mengetahui bahwa Tumang itu adalah ayahnya. Hingga pada suatu hari di sebuah hutan, ia berburu bersama Tumang. Ia meminta Tumang untuk mengejar hewan buruannya. Tetapi saat Tumang mengejarnya, tak sengaja Sangkuriang menembakkan anak panah ke tubuhnya si Tumang, hingga Tumang tak sadarkan diri lalu meninggal. Dengan berat hati ia harus pulang ke istana. Saat sesampainya di istana, Dayang Sumbi menanyakan Tumang. Lalu Sangkuriang pun terpaksa untuk menceritakan semuanya kepada Dayang Sumbi. Dengan berat hati Sangkuriang menceritakan semuanya. Saat mendengar kejadian itu, Dayang Sumbi marah kepada Sangkuriang hingga tidak sadar bahwa ia memukul kepala Sangkuriang menggunakan cukil yang ia pegang. Hingga Sangkuriang pun pergi meninggalkan istana. Dayang Sumbi sangat menyesal atas perilakunya terhadap Sangkuriang. Ia pun selalu berdoa agar Sangkuriang kembali. Tapi Sangkuriang belum juga kembali. Dan pada suatu ketika, saat Dayang Sumbi berdoa, dewa-dewa menganugerahinya kecantikan yang abadi, hingga membuat Dayang Sumbi terlihat awet muda dan sangat cantik. Lalu pada suatu ketika Sangkuriang pulang, dan saat Sangkuriang pulang, ia sudah menjadi seorang pemuda yang sangat gagah. Saat ia melihat seluruh istana, betapa terkejutnya ia saat melihat wanita yang sangat cantik, tak lain adalah Dayang Sumbi, yaitu ibunya sendiri. Dan Sangkuriang berniat untuk melamar ibunya. Dan saat Dayang Sumbi melihat Sangkuriang, ia juga jatuh cinta kepada Sangkuriang. Pada suatu ketika, saat Sangkuriang kembali ingin berburu, ia meminta Dayang Sumbi untuk mengikatkan tali di kepalanya. Saat Dayang Sumbi mengikatkan tali di kepala Sangkuriang, tak sengaja ia melihat luka yang sama persis dengan luka yang ada di kepala Sangkuriang. Dan ia curiga bahwa itu adalah anaknya. Dan ia pun mengajui dua syarat kepada Sangkuriang. Dayang Sumbi mengajukan dua syarat, yaitu syarat yang pertama, Sangkuriang harus membangun bendungan, dan syarat yang kedua, ia harus membuat perahu yang sangat besar untuk menyeberangi bendungan. Tetapi dua tugas itu atau dua syarat itu harus selesai dalam satu malam. Harus selesai sebelum matahari muncul. Lalu pada malamnya
Sang Kuryang pun langsung melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dayang Sumbi. Ia meminta makhluk gaib untuk membantunya. Saat Dayang Sumbi melihat pekerjaan Sang Kuryang yang hampir selesai, ia langsung menyuruh pasukannya untuk membentangkan sutra berwarna merah ke sebelah timur, seolah-olah matahari sudah muncul. Dan saat itu juga Sang Kuryang dan makhluk gaib lainnya harus berhenti melakukan pekerjaannya. Lalu Dayang Sumbi pun mendatangi Sang Kuryang dan ia berkata bahwa aku tidak akan menerima lamaranmu karena tugas yang aku berikan belum selesai, ucap Dayang Sumbi. Lalu Sang Kuryang pun terlihat kecewa dan ia marah. Lalu ia pun menendang perahu ke sebuah gunung. Hingga sekarang gunung tersebut disebut Gunung Tangkuban Perahu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.